Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita semua ya, alhamdulillah dapat berkumpul kembali dengan via Zoom ini ya, yaitu untuk membahas mengenai akuntansi syariah pada transaksi murabahah, yaitu akuntansi untuk pembeli akhir. Jadi ini kebalikan dari yang kemarin. Teman-teman kan kemarin kita udah belajar ya mengenai akuntansi syariah, yaitu akuntansi untuk pembeli. Jadi gini, karena ini adalah bank syariah ya, lebih kepada ke bank syariah, atau mungkin kalau di yang bisnis syariahnya ini dia pembelinya gitu ya. Kalau kemarin kan penjualnya, jadi kalau kemarin itu sebenarnya dealernya ya. Yang kemarin itu sebenarnya dealernya. Nah ini sekarang ini adalah pembelinya ya, pembelinya. Nah karena itulah di sini sebenarnya ayat-ayat jurnalnya itu kebalikan dari ayat jurnal yang kemarin ya, ayat jurnal yang kemarin ya. Nah ini ketika si seorang pembeli itu ya, ini dalam PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan yang nomor 102 ya. Ini PSAK yang terbaru nih ya. Yaitu paragraf 31 sampai dengan 36 dikatakan ini hutang yang timbul dari transaksi. Jadi ketika si pembelinya itu dia belum membayar ya. Kalau kemarin kan teman-teman kita ingat-ingat ya, yang atas itu kan dia piutang. Ketika si penjual itu dia menyerahkan barang dagangannya dan belum dibayar kan piutang ya kan, piutang. Lalu aduh nih, ini kayak suaranya kalah sama. Oke. Oke, ini ada lagi yang mau gabung bentar. Saya lanjutkan, kemarin itu kan piutang murabahah ya, piutang murabahah. Terus pada persediaan barang dagang, lalu di situ ada pendapatan margin ya, atau margin murabahah yang ditangguhkan. Ya yang kemarin ya, ingat-ingat ya, coba kita lihat lagi deh, tengok lagi deh yang di atas ya. Tengok lagi, aduh. Bentar. Ini agak-agak gangguan ya, maaf ya. Gangguan dari laptop saya nih. Ya. Nah, ya. Bentar, yang piutang mana? Nah, ini kemarin ya. Piutang murabahah, persediaan murabahah pada pendapatan margin murabahah, atau kalau yang nasabah beresiko tinggi itu kan margin murabahah yang tangguhkan ya. Yang kemarin ya. Nah, ini kita masuk ke yang pembeli akhir nih ya. Pembeli akhir ini jadinya dia dari sisi si pembelinya ya. Ini kan dari sisi si penjualnya nih. Jadi gini. Putar. Ya, benar kan? Nah, jadi walaupun dia pembeli, tapi dia pembeli untuk dijual kembali. Ya, jadi pembeli untuk dijual kembali ini namanya perusahaan dagang. Nah, kalau misalkan dia langsung produsen, itu sebenarnya ada namanya itu akuntansi akuntansi biaya ya. Akuntansi biaya itu atau akuntansi manufaktur. Nah, itu akuntansi untuk produsen ya, untuk pabrik ya. Misalkan pabrik itu misalkan ini membuat suatu barang, yaitu akuntansi murabahah ya. Nah, yang kemarin itu adalah akuntansi distributor ya, distributor dari jadi si distributor ini membeli dari si produsen ya. Nah, dari produsen lalu dia menjual kepada konsumen, itu yang kemarin. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya lebih kepada ke konsumen ya, kepada ke konsumennya kalau sekarang. Makanya kan di sini bilang akuntansi untuk pembeli akhir ya. Halo, tes. Dengar? Ya, Iya, Pak, Pak, ada putus-putus. Iya nih, memang agak nge-freeze agak nge-freeze ininya nih ya, membeku.
Nah, jadi ini akuntansi untuk si konsumennya, ya, untuk si konsumennya. Nah, jadi ayat jurnalnya kebalikan dari yang kemarin. Ketika jadi si konsumen ini beli ya, konsumen beli, berarti apa? Dia dapat aset murabahah, ya, dia dapat aset murabahah. Nah, di samping dia dapat aset murabahah, kan dia juga harus membayar margin, ya kan? Dia harus membayar margin, ya. Tapi margin di sini, ya, ketika apa namanya belum dibayarkan, ya, dia belum dibayarkan nih. Berarti apa? Dia menjadi beban sebenarnya ini beban margin ya, yaitu beban murabahah tangguhan atau namanya tuh margin murabahah tangguhan tuh kalau kemarin tuh ada di sisi kredit ya. Nah, tapi ini dari sisi konsumen. Nah, berarti dia ada di debit ya. Jadi gitu ya. Jadi tinggal kebalikannya aja ya. Yang kemarin kan piutang murabahah tuh. Nah, berarti lawannya piutang itu adalah hutang ya. Karena si konsumen di sini dia belum bayar ya. Di sini kan dia belum bayar. Nah, lalu si konsumen dia akan apa namanya akan membayar ya, akan mencatatnya seperti ketika beban murabahah tangguhan diamortisasi atau biayanya itu di apa ya, kalau dibilang tuh seperti diakumulasi ya. Tapi ini apa namanya, karena ini adalah bahasanya itu seperti akumulasi ya. Amortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. Nah, jurnal standar yang dibuat adalah seperti berikutnya, itu beban murabahah ya pada beban murabahah tangguhan. Ya, jadi ketika ada pembayaran ya, ketika ada pembayaran, nah dia akan diamortisasi atau di apa ya, diakumulasi ya. Misalnya itu seperti diakumulasi. Lalu ketika ada diskon ya, maka secara otomatis diskon ini ya, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah ya. Otomatis ketika ada diskon kan, diskon itu mengurangi hutang ya kan. Karena ada potongan, berarti potongannya itu akan mengurangi hutang ya. Nah, oleh karena itulah di sini hutang menjadi debit karena dia berkurang. Ya, dia menjadi berkurang. Nah, lalu ada lagi yang mau gabung ya. Nah, lalu beban murabahah tangguhannya ya. Nah, ini ketika ada diskon ya. Beban murabahah tangguhannya juga berarti ada apa ya, istilah tuh ada pengurangan juga ya. Ada pengurangan. Ada penambahan ini, jadi ini seperti dicatat ulang ya. Ini seperti dicatat ulang ya teman-teman ya. Jadi ketika ada diskon itu seperti ada pencatatan ulang ya. Yang awalnya itu kan tadi di atas ya, yang tadi ini di atas nih ya. Yang tadi ini di atas. Nah, ini kan aset murabahah ya. Lalu beban murabahah tangguhan pada hutang murabahah. Nah, sekarang ini istilahnya ada pembayaran ya, ada pembayaran. Diskon itu secara otomatis dia pembayaran teman-teman ya, tapi pembayaran dalam hal bukan dari si ininya, bukan apa namanya, bukan dari secara tunai ya, tapi ini potongan ya, ini ada potongan. Ya. Nah, ini hutang murabahah ya, beban murabahah tangguhan. Nah, jadi satu sisi hutangnya berkurang ya. Nah, di sisi lain dia apa namanya, sebenarnya dia seperti ada uang keluar juga, tapi ini dia lebih kepada kepotongan ya, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah ya. Nah, ini diskonnya ini adalah diskon apa namanya, ketika dia melakukan pelunasan ya. Ketika dia melakukan pelunasan. Sekarang nih ada anaknya. Teman-teman ngerti nggak? Yang keempat ini jadi gini. Ini potongan pelunasan ya.
Jadi dia melunasi ya. Di sini dia melunasi, makanya di sini dia mengeluarkan kas ya. Jadi ketika dia melunasi dan mungkin ini dia melunasinya belum sampai waktunya gitu ya. Maksudnya dia jadi pelunasan cepat ya. Pelunasan dini ya. Nah, di satu sisi kan hutang dia berkurang ya kan, karena dia sudah melakukan pelunasan ya. Nah, di sisi lain ya, berarti ya beban murabahah tangguhannya dia juga bayarkan kan, dibayarkan sama dia, ya kan? Beban murabahah tangguhannya dibayarkan sama dia, ya. Nah, lalu kas ya, kas ini dia pasti akan berkurang, kenapa? Karena kan dibayar sama dia, ya. Nah, kas dia berkurang karena dia membayar, dia melunasi, ya, makanya di sini kasnya ada di kredit, ya. Ngerti kan teman-teman ya? Ngerti ya? Di sini potongan pelunasan. Artinya dia sudah melunasi gitu ya. Dia melunasi dan di luar sebelum jangka waktu ya. Sebelum jangka waktu sehingga dia dapat potongan gitu ya. Nah, lalu ketika dia kena denda nih ya. Ketika si pembelinya ini ya, si konsumen ini kena denda. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnal tersebut gini ya. Nah, jadi ketika dia kena denda nih, berarti dia kena kerugian kan. Si nasabah itu dia kena beban ya. Beban kerugian denda murabahah. Yaitu pada kas ya. Nah, jadi si nasabah ini dia kena denda. Ya, otomatis denda itu adalah beban ya. Kerugian itu adalah beban dan beban itu ada di debit ya, dan dia membayarkan secara tunai, secara cash ya. Nah, aset berkurang ada di kredit ya. Lalu potongan uang muka ya. Nah, potongan uang muka akibat pembeli akhir batal. Nah, jadi si konsumennya ini udah ngasih uang muka nih ya. Tapi dia batal nggak jadi beli. Nah, maka jurnal yang harus dibuat oleh si pembeli ini adalah ya berarti dia kena kena beban kerugian ya kan. Uang yang dia masuk itu ketika kembali ke dia ya, ketika kembali kepada si konsumen itu udah nggak utuh ya. Nah, di sini ada kerugian uang muka murabahah ya. Kerugian uang muka murabahah. Nah, kerugian uang muka murabahah ini sebenarnya kalau bagi si penjual kemarin dia pendapatan lain-lain ya. Pendapatan operasional ya. Makanya di sini kan kerugian uang muka ya. Kenapa kerugian uang muka? Karena uang mukanya itu kembali ke dia nih, kasnya ini ya. Ini sudah tidak utuh lagi. Nah, ini adalah uang yang sebenarnya ini uang yang kemarin dikasih oleh si nasabah ya. Nah, kembali lagi kepada nasabah. Tapi sudah tidak utuh. Kenapa? Karena sudah dipotong oleh kerugian uang muka. Sudah dipotong oleh beban ini ya, beban kerugian uang muka ini ya. Nah, ini adalah ayat-ayat jurnal ya, ayat-ayat jurnal dalam akuntansi murabahah pada pembeli ya, pembeli akhir. Nah, lalu ini bagaimana posisi di neracanya ya? Posisi di neraca berdasarkan nomor 12 tahun 2007 paragraf 37 sampai dengan 39 telah mengatur penyajian murabahah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih ya. Nah, ini piutang murabahah ya, nilai bersih direalisasikan ya. Nah, di sini nomor 2-nya dikatakan bahwa margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang. Piutang murabahah ini dapat dijelaskan di bawah ini ya. Jadi piutang murabahah bagi si ini bagi si penjual ya, bagi si penjual. Nah, ini bagi si penjual piutang murabahah, lalu ada marginnya berapa, dan itulah piutang murabahah bersih ya. Nah, penyajian di sini adalah penyajian bagi si penjual ya, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan ini sebagai penjual ya. Nah, di sisi lain, bagi si pembeli akhir atau bagi si konsumen ya, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account hutang murabahah berikut ya. Jadi ada hutang murabahah, ada beban murabahah tangguhan ya. Itulah beban murabahah, hutang murabahah bersih yang sebenarnya.
Nah, jadi bagi si penjual itu ada piutang, ya. Bagi si pembeli itu adalah hutang, ya. Utang ya. Nah, itulah apa namanya penyajiannya ya dalam neraca ya, dalam neraca. Nah, inilah pengungkapannya ya. PSK nomor 102 tahun 2007, paragraf 40 dan 41 itu mengatur tentang pengungkapan transaksi murabah sebagai berikut. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabah ya. Janji pemesanan dan murabah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Nah, di sini yang kemarin kita bahas yaitu ada murabah dan pesanan ya, yang mana pembelinya sudah pasti kan pesanan ya. Tapi kalau yang tidak berdasarkan pada pesanan yaitu pembelinya itu nanti ya berdasarkan nanti gitu kan, sebagaimana dealer ya. Kalau jualan itu kan dealer itu ya ada nggak ada yang beli kan dia tetap harus ada barang di etalase kan. Lalu pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah dan jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapannya yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 ya, penyajian laporan keuangan syariah. Nah, inilah mengenai murabahah teman-teman. Mungkin gini teman-teman yang harus dipahami dalam akuntansi murabahah ini adalah akuntansi perusahaan dagang ya. Akuntansi perusahaan dagang yaitu di sini ceritanya ini si bank syariah ini atau si penjual ini, si dealer ini ya, kalau dalam bisnis syariah, dia jadi membeli barang gitu ya dari produsen, dia jual kembali. Ini sebenarnya seperti reseller ya, distributor. Nah, lalu dijual kembali kan kalau bagi si penjual kan dia pasti mencatatnya itu apa? Persediaan barang murabahah kan. Nah, tapi kalau bagi si apa namanya? Konsumen itu kan bukan lagi persediaan barang dagang. Kenapa? Karena itu bukan buat dijual ya, tapi emang untuk dia sendiri, ya kan? Nah, sebenarnya itu sebenarnya apa namanya aset, udah menjadi aset, bukan lagi persediaan gitu ya. Jadi teman-teman yang harus dipahami gini, kalau aset itu kan banyak ya. Aset itu dari yang paling lancar sampai yang apa namanya yang fix ya, dari yang current sampai yang paling fix itu macam-macam ya, itu macam-macam. Nah, ada namanya aset persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan dagang yang akan dijual itu adalah aset persediaan barang dagang ya, bukan aset yang lain. Misalkan gini, kalau sebuah perusahaan itu dia jual beli kendaraan bermotor, taruhlah jual beli ya motor gitu ya, roda 2. Nah, pasti di dalam apa laba ruginya penjualannya itu pasti isinya adalah penjualan motor ya. Nah, lalu bagaimana jika ada sebuah perusahaan misalkan dia bergerak di jual beli kendaraan bermotor atau motor roda 2 lebih khususnya. Ternyata di laba ruginya, di laporan laba ruginya itu ada penjualan komputer. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan ya. Berarti di situ perusahaan itu mulai bangkrut ya. Kalau misalkan dia menjual aset yang bukan persediaan barang dagangnya, dia menjual aset yang tidak sesuai dengan apa namanya yang ada di akte pendirian dia ya. Jadi biasanya setiap perusahaan itu dia ada akte pendirian ya, akte pendirian. Misalkan perusahaan dagang nih, ya dia jualan apa gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga gitu kan. Memang perusahaan dagang, tapi yang dijualnya itu apa? Misalkan di akte pendiriannya dia menjual kendaraan bermotor roda 2 gitu. Berarti yang harus dijual dan yang harus disediakan oleh si perusahaan itu adalah aset berupa kendaraan bermotor roda 2 gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Walaupun tentunya dia menjual komputer atau menjual yang selain itu, maka itu menjadi tanda tanya ya teman-teman ya. Berarti dia dalam keadaan bangkrut ya. Kalau sampai dia menjual aset yang bukan persediaannya, yang bukan yang tertera dalam akte pendiriannya, maka perusahaan tersebut dalam kondisi akan bangkrut ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ketika membaca laporan laba rugi ya, itu pun juga harus hati-hati ya. Sebuah laporan laba rugi itu walaupun dia untung ya, walaupun dia tuh laba, tapi harus dilihat lagi ya. Jangan apa terlihat senang ya ketika terlihat laba, tapi coba lihat lagi penjualannya itu apakah sesuai dengan apa yang tertera ya.
Yang total itu maksudnya ya itu tadi ya, persediaan barang dagangnya sesuai enggak sama yang di apa ya, di usahanya dia itu yang tadi saya katakan ya. Kalau misalnya dia usaha yang bergerak di perusahaan jual beli kendaraan bermotor ya berarti yang harus dilakukan penjualan itu adalah penjualan kendaraan bermotor, bukan yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, eh, di sini ya saya ulangi lagi ya, ini sebenarnya minggu yang lalu ya. Nah ini persediaan murabahah ya kan. Di sini dikatakan persediaan murabahah berarti memang barang yang akan dijual ya, barang yang akan dijual. Nah di sini si perusahaan itu si distributor ya. Nah sebenarnya Bank Syariah itu juga sebagai distributor juga. Nah ini ketika si Bank Syariah dia menyimpan barang apa namanya, menyimpan barang dagangnya ya. Lalu kerugian penurunan nilai dan persediaan murabahah ya. Nah ini ketika si apa nih distributornya ini dia nasabahnya ini pembelinya ini ternyata sudah ngetek duluan, misalnya itu pesanan langsung ya. Nah ini ternyata barangnya ada yang rusak, maka langsung dapat dikurangi persediaan murabahahnya ya. Nilainya itu turun maksudnya ya teman-teman ya di sini ya. Jadi sedikit saya ulangi lagi ya. Nah ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nah sedikit saya ulangi lagi ya yang kemarin. Nah ini ketika nih nasabah pembelinya ini dia pembeli yang langsung ya. Kalau ini pesanan tidak langsung ya. Jadi ini posisinya yang kemarin saya jelaskan lagi, posisi si dealernya itu, si penjualnya itu walaupun tidak ada pembeli ya, walaupun tidak ada yang pemesan, pastilah si dealernya itu tetap memajang barang dagangannya, ya kan? Gak mungkin kosong kan? Dealer pasti ketika nggak ada yang beli juga pasti ada ya. Teman-teman mungkin ya sering lihat lah ya. Kalau jalan-jalan di daerah jalan raya apa tuh Ciampea ya kan ada dealer-dealer motor ya kan. Itu kan walaupun nggak ada yang beli kan dia tetap ya kan. Nah itu namanya pesanan tidak langsung ya. Nah, ini diskon-diskon ya. Nah ini diskon-diskon yang kemarin. Nah ini ada beberapa pengakuannya ya kalau misalkan apa sebelum akad itu seperti apa ya. Kalau misalkan ini sebelum akad maka dia bisa mengurangi apa namanya perjanjian murabahah itu ya apa harganya ya. Dia bisa mengurangi harga dan bisa kembali kepada si penjual atau diberikan kepada si pembeli ya. Dan saat akad murabahah ya, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan disepakati pada akhir periode ya, ini sebagai nilai bersih nih ya. Mungkin lebih kepada kayak jurnalnya aja ya, kita kayaknya kalau yang kayak gini-gini khawatirnya confuse ya. Nah ini jadi ketika ada penyerahan ya, ini ada penyerahan barang murabahah ya, diserahkan dari penjual atau distributor, di sini distributor ya. Penjual ini di sini distributor kepada si konsumen. Ya, baik itu secara tunai maupun secara piutang ya. Oleh karena itu di sini dikatakan kas atau piutang murabahah pada persediaan murabahah pada pendapatan margin murabahah. Ini kalau nasabahnya ini nasabah beresiko rendah. Itu nasabah yang secara pencatatan di BI checkingnya dia tidak bermasalah ya. Nah ini ya, ini nasabah yang beresiko rendah ya. Nah ini nasabah yang memiliki resiko tinggi, dia tidak ditulis sebagai pendapatan margin ya, melainkan dituliskan margin murabahah tangguhan karena dia si bank syariahnya atau si distributornya ya, sebenarnya lebih kepada bank syariah sih. Kalau distributor biasanya dia tidak akan bisa mengecek ya, itu nasabah bermasalah atau tidak karena secara pencatatan yang paling rapi itu adalah perbankan memang ya. Dia terorganisir ya, perbankan itu terorganisir. Kita melakukan satu kesalahan satu bank itu kecatat tuh seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia bahkan bisa jadi sedunia ya. Bisa jadi sedunia ya. Ketika kita melakukan suatu kejahatan perbankan itu tercatat ya. Itu akan tercatat. Nah ini kas margin murabahah tangguhan ya, ketika ada pelunasan ya, ada pembayaran ya, maka margin murabahah tangguhannya ini akan dihapuskan ya menjadi pendapatan margin murabahah yang sesungguhnya ya. Ini dari sisi distributor ya.
Nah, ini apa namanya, ketika ada nasabah yang ini sama nih keulang nih. Nah, ini ketika secara angsuran ya. Secara angsuran berarti nanti jurnalnya tinggal ngikutin yang tadi aja ya. Tinggal yang tadi aja. Secara angsuran. Oh ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi gini teman-teman ya, teman-teman nggak apa ya kalau dibilang tuh nggak usah pusing ya. Ini tinggal main apa ya kalau dibilang tuh main otak kanan otak kiri aja ya, otak kanan otak kiri. Jadi gini, secara otak kanan kita tuh lihat secara global ya. Jadi gini, otak kanan itu dia secara global. Jadi ini ada distributor ya, penjual distributor ya. Nah, ini yang tadi tuh akuntansi yang minggu kemarin ya. Nah, yang tadi saya jelaskan ini adalah akuntansi si pembeli ya, si pembeli ya. Itu secara global ya. Jadi ada dua nih, ada distributor, penjual, lalu ada pembeli. Nah, secara global itu dua itu ya. Nah, secara otak kirinya ya. Cara otak kirinya ini detail-detailnya ya. Ini secara otak kirinya gini, ini ada si distributor yang dia menjual. Ketika dia menjual kan dia nggak bisa langsung jual, dia kan bukan produsen, ya kan? Dia itu distributor, maka dia harus beli dulu dong barangnya. Terus dia dapat apa dari situ? Dia dapat keuntungan selisih harga, ya. Dia dapat selisih harga dari harga jual terhadap harga beli, ya kan? Dia dapat makan dari mana? Ya dari situ, dari margin apa namanya? Harga jual sama harga beli, gitu aja kan. Kayak teman-teman kayak jualan aja deh. Ya jualan apa misalkan jualan pulsa, beli dari agen pulsa 20.000, dijual 25.000, berarti dapat margin 5.000. Ya, jadi seperti itu aja. Ya, secara sederhananya. Nah, ketika kita beli, kita catat tuh persediaan murabahah pulsa, misalkan kas, ya kan, pada kas kita, ya kan. Nah, ketika dijual, nah pastilah kalau pulsa masa iya utang sih, biasanya tunai ya. Pulsanya ngutang, apa pasti tunai. Ya berarti kita tuliskan kas pada persediaan murabahah pulsa pada pendapatan margin gitu kan. Sederhananya gitu aja. Si pembelinya juga gitu kan. Si pembelinya berarti dia akan mencatat apa tuh? Pulsa ya. Pulsa kan otomatis pulsa dia nambah ya. Terus tapi dia dapat kena beban ya kan, beban apa tadi marginnya ya. Beban margin pada kas dia, ya kan? Nah, beban biasanya sih kalau pulsa mah biasanya marginnya nggak diketahui ya. Langsung apa persediaan pulsa ya apa kas pada persediaan pulsa gitu ya. Biasanya nih yang ada margin ini biasa barang-barang yang lumayan besar ya, kayak sepeda motor lah minimal ya. Mungkin handphone bisa juga sih, handphone juga sekarang kan ada yang mahal juga. Nah, itu biasanya marginnya itu diketahui. Tapi kalau barang-barang yang kecil ya, yang istilahnya itu barang-barang apa ya, murah ya, itu biasanya marginnya itu sudah masuk dalam harga jual dan jarang yang diketahui. Walaupun pasti ada, ya pasti ada. Nggak mungkin orang jualan itu nggak ada margin, nggak mungkin ya. Tapi jarang disebutkan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nama tuh, nama tuh. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, tes. Dengar kan? Dengar? Waktu tinggal 2 menit 13 detik. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Halo? Nggak ada deh Pak. Nggak ada deh Pak. Nggak ada ya? Kalau memang tidak ada, ya kita akhiri dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penutup subhanakallahumma bihamdi. Alhamdulillah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.